Belum ada orang nih. Halo. Belum ada orang ini ya. Halo. Halo. Halo Sobat Yofor, selamat malam semua. Halo. Halo Mbak Tia Sundari. Halo Mbak Fajar, Mbak Nimas, Mbak Nindi, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik ya, semangat. Halo malam, semangat dong. Terima kasih sudah hadir Mbak Nindi. Halo Mas Rivaldo, selamat malam. Ayo teman-teman untuk segera join ya, karena beberapa saat lagi kita akan mulai IG Live sesi 15. Halo Mbak Ditsi, apa kabar Mbak? Halo, cantik katanya gitu. Mbak Nia kabar baik, aduh sehat ya. Maju Geoforce Indonesia, maju. Oke, teman-teman bagaimana kabarnya? Baik ya semua ya, semoga teman-teman juga selalu sehat-sehat semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu konsumsi vitamin dan selalu jaga protokol kesehatannya ya. Karena memang akhir-akhir ini cuacanya juga kurang bagus ya teman-teman ya. I'm good, oh oke Mbak, apa kabar? Nih masih banyak yang terus bergabung ya. Halo, selamat malam. Saya akan terus sapa Sobat Geoforce. Terus sapa sampai ramai. Aduh, ini siapa nih? Halo Mas, apa kabar Mas? Kenai Borhu. Mbak Nia Sari, apa kabar Mbak? Thank you for the love. Halo Mbak Dwida. Sehat-sehat ya semuanya ya. Halo, selamat malam. Oke, saya sambil tunggu teman-teman yang lain. Oke, kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Kita akan mulai sesi IG Live 15. Oke. Halo, Mas Irfan Aji. Terima kasih wave-nya. Halo. Halo, selamat malam. Gimana kabar di tempat teman-teman nih? Hujan nggak? Kalau saya kebetulan posisi saya di Jakarta Pusat nih teman-teman, dan di sini tuh hujan deras gitu. Dan teman-teman di mana di sana? Kakak juga sehat? Alhamdulillah sehat. Saya baik-baik saja malam ini. Halo Mbak Caca Asti. Halo Mbak Andia Yasinta. Selamat malam Mbak Septian. Wow, Mbak Septian nih penggemar Westlife ya. Karena itu namanya Septian Westlife. Halo. Anak aku baru sehat dari bapil, demam kakak. Oh iya, memang lagi musim, jadi harus dikasih vitamin mas, biar tetap sehat, biar tetap daya tahan tubuhnya juga tetap bagus ya. Mendung, Mbak Tia Sundari, mendung tapi nggak kelihatan. Iya Mbak, udah malam ya. Halo, siapa lagi nih? Kita masih tunggu teman-teman yang lain untuk join. Malam ini kita mulai beberapa menit lagi ke depan ya teman-teman ya. Jakarta Pusatnya di mana Kak? Aku di Pandeglang, Banten. Panas banget. Oh, kita di daerah Pejompongan nih Kak. Halo Mas Aidil, Pak Didi, apa kabar? Oke. Semarang hadir, terima kasih Semarang. Apa kabar di sana Mas? Hujan nggak? Oke, mendung di sana ya Mas Tria Zurus. Oke. Halo, selamat malam. Kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Halo Mbak Sonya, apa kabar? Iya dong, saya tahu kalau Mbaknya penggemar Westlife karena nama IG-nya ada Westlife-nya. Nggak apa-apa, kita penggemar boyband ya. Saya juga kebetulan juga suka kok sama Westlife. Terus Bogor, halo Mas, Bogor nih. Oke, Solo tanpa udan nih Mbak. Oke, nggak hujan ya di Solo ya. Oke, hai Kak, halo, hai Kak Sonya. Jambi hadir. Waduh, banyak banget nih yang hadir. Tasik hadir. Malang hadir. Satu Indonesia hadir malam ini loh. Hanya di Geoforce Live sesi 15. Kakak narasumbernya mana Kak? Sabar, masih aku umpetin. Yogyakarta hadir. Wow, Duno Waskitu, halo. Hujan, mie kuah hangat. Iya, paling pas mie instan, mie kuah. Panas-panas kuahnya hangat ya, enak. Oke, beberapa menit lagi kita akan mulai ya.
Medan hadir. Mendung kayak hati. Aduh Mbak Fajar, mendung nih hatinya. Harus tetap ceria dong Mbak. Kita harus ceria dimanapun. Bekasi hadir. Halo, kita tunggu sebentar lagi. Proris hadir. Wih, Sydney hadir. Sydney loh, yang di Sydney juga hadir. Luar biasa malam ini. Tamu-tamu saya sangat istimewa. Oke, siapa lagi nih? Akang Tisna hadir. Kumaha Damang? Oke, siapa lagi nih yang hadir nih? Ayo naik lagi yuk, dikit lagi kita mulai nih. Kita tunggu 2 menit lagi kali ya, sambil teman-teman bergabung di sini ya. Oke, Aceh hadir, alhamdulillah. Gimana kabarnya yang di Aceh? Oke, halo, siapa nih lagi? Ayo kita gabung yuk, 36. Sudah 36, dikit lagi aku mulai. Mbak Gita Rizky, halo Mbak Gita, apa kabar? Halo, hadir pokoknya, siap, harus hadir ya. Mbak Dinta, sudah hadir. Halo, siapa lagi nih? Ayo dikit lagi kita mulai ya teman-teman ya. Dikit lagi, ini kita udah 38 Sobat Geoforce yang hadir di sini. Terima kasih banyak, malam ini luar biasa nih teman-teman. Halo Mbak Gita Rizky hadir. Mbak Yasinta di Malang, Pak Dunung. Waduh, ini udah ada yang percakapan nih ya di sini ya. Seru nih. Boleh. Hai, kata Mbak Dinta. Hai Mbak Dinta, sehat Mbak? Apa kabar? Malam Mbak. Mbak Mia Bogor, 39 Kak. Tes. Siap Kakak. Oke, kita mulai malam ini yuk. Kayaknya udah banyak yang hadir nih ya. Kita mulai ya. Hari ini saya akan membuka IG Live sesi 15 malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Geoforce, apa kabar? Baik, aduh baiknya sampai kedengeran di sini loh. Baiknya kedengeran sampai di sini. Oke, sebelum kita mulai acara malam ini, saya izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dengan Novita Amin dari Divisi Marketing Komunikasi PT Geoforce Indonesia. Saya biasa dipanggil dengan Novi, Sis Nov, Mbak Nov, Kak Nov, Bu Nov, Bunda Nov. Tuh, banyak ya panggilan saya ya. Asal jangan panggil Mas Nov ya. Kalau Mas Nov nanti saya jadi ganteng dong. Oke, nggak sabar nih mau lihat Mbak Tia. Aduh, udah spill dikit nih Sobat Geoforce-nya nih. Mbak Tianya masih aku umpetin. Oke Sobat Geoforce, saya ucapkan terima kasih banyak untuk antusiasnya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Sobat Geoforce yang setia dari Geoforce Live sesi 1 sampai dengan Geoforce Live sesi 15. Karena tanpa kalian kita nggak akan sampai di sesi 15 ini ya teman-teman ya. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Geoforce. Oh ya, Sobat Geoforce, saya tuh mau reminder kembali nih ke Sobat Geoforce bahwa Instagram bukan satu-satunya media sosial yang kita miliki. Tetapi kita juga, PT Geoforce Indonesia juga punya LinkedIn, Facebook, dan Twitter. Dan teman-teman juga bisa berkunjung ke website kita, website Geoforce Indonesia di www.geoforce-indonesia.com. Di situ teman-teman bisa lihat portofolio Geoforce Indonesia dan teman-teman juga bisa lihat berita-berita yang selalu terupdate di website kami. Gimana? Asik kan? Menarik kan? Dan lagi nih, dan. Oke, dan yang nggak pernah ketinggalan. Oh, tunggu saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mbak Nov, halo. Oke, oh ya, saya mau reminder kembali ke Sobat Geoforce bahwa dari IG Live sesi 1 sampai dengan IG Live sesi 15, kita tidak pernah ketinggalan untuk memberikan OVO cash sebesar 300.000 untuk 3 pemenang. Yeay, jadi kita akan selalu memberikan OVO cash 300.000 untuk 3 pemenang kepada pemenang-pemenang di Geoforce Live. Untuk poin-poin penilaian OVO cash,
Tim kita akan melihat seberapa aktifnya kamu selama GeoForce Live berlangsung, seberapa aktifnya kamu untuk share postingan-postingan yang ada di GeoForce Indonesia. Itu akan menjadi poin penilaian buat kamu menjadi pemenang OVOcast dari GeoForce Indonesia. Oke Sobat GeoForce, saya mau kasih tahu lagi nih, yang nggak kalah menariknya adalah selain program GeoForce Live, kita juga memiliki program GeoForce Goes to Campus. Wow, GeoForce Goes to Campus, di mana di dalam program ini kita akan memberikan kuliah tamu dan virtual field trip kepada teman-teman mahasiswa. Di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat proses pekerjaan yang sedang berlangsung di proyek-proyek GeoForce Indonesia. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan secara virtual ke proyek-proyek kami. Gimana? Asik kan? Menarik kan? Oke, untuk yang mau keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya di 0811-837-410 atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram GeoForce Indonesia. Tuh, asik kan? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Malam ini saya tidak sendirian, teman-teman. Saya akan ditemani oleh salah satu tim sales GeoForce Indonesia yang sudah beberapa kali menangani proyek-proyek di bidang PVD atau GI Drain. Yuk, tanpa lama-lama kita undang Mbak Puji Kristianingsih atau biasa kita panggil Mbak Tia, Kak Tia, Bu Tia. Banyak kan? Tuh, banyak loh panggilan-panggilan di sini. Saya undang Mbak Tia di sini ya. Sebentar. Oke. Sudah belum ya Mbak Tianya? Accept. Hai. Halo Mbak Tia, apa kabar? Hai, alhamdulillah Sehat ya? baik. Gimana? Alhamdulillah sehat, Mbak Nov. Gimana kabar Mbak Nov Alhamdulillah. dan Sobat GeoForce nih? Alhamdulillah sehat juga kita Mbak. Wow, Mbak Tia nih ceria Alhamdulillah. sekali ya malam ini ya. Ya, harus semangat dong. Iya, semangat banget Mau pastinya ya ketemu Mbak Tia. Sobat GeoForce nih? Iya, Pastinya. oke. Oke Mbak Tia, sebelum kita mulai nih obrolan santai kita malam ini, silakan nih Mbak Tia boleh loh menyapa Sobat GeoForce yang ada dari daerah mana-mana ada di sini Mbak Tia. Wow kan Oh malam ya? ini. Iya, Wow, boleh loh Mbak halo, disapa hai dulu. Sobat GeoForce semua. Terima kasih ya udah mau ngikutin acara pada malam hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Baik Mbak Tia, Amin. tanpa berlama-lama, kita mulai saja obrolan santai, diskusi santai malam ini sambil menemani sobat-sobat GeoForce nih yang lagi menikmati kopi hangat, teh hangat, terus susu hangat dan nyemil-nyemil di rumah nih Mbak. Kita temani dengan Iya, roti obrolan bakar santai. juga enak loh. Enak banget. Pisang goreng Iya, apalagi hujan-hujan begini. Luar pasangannya biasa. kopi. Pas bener. Oke. Oke Mbak Tia, sebelum kita masuk materi malam ini, saya mau nanya nih Mbak Tia, sebenarnya pertanyaannya tuh singkat, tapi banyak tuh teman-teman yang belum tahu secara detailnya tuh apa sih maksudnya. Nih Mbak, pertanyaannya, PVD itu apa sih Mbak Tia? Oke, ini obrolan santai aja ya. Jadi kebetulan kan memang saya ada beberapa proyek sebagai PIC PVD nih. Jadi sharing-sharing aja ya sambil ngobrol santai gitu ya. Soalnya saya juga terus belajar nih di sini. Oke, di layar kita bisa lihat yaitu ada proses pekerjaan PVD dan PHD sih. Dan sebelah, kalau saya lihat dari sini kan sebelah kanan nih, itu ada beberapa contoh material PVD atau Prefabricated vertical drain. Ya, betul. Sampai belepotan nih, saat grogi banget nih. Iya, sudah lama banget kan tidak IG live gitu. Betul. Sampai dingin semua nih. Oke. PVD ini suatu sistem untuk perbaikan tanah. Jadi kalau di kita itu biasa disebut sebagai GI drain. Jadi merupakan material komposit yang terdiri dari core atau inti dan juga
filter atau jaket gitu Mbak Nov. Nah, untuk core-nya ini biasanya terbuat dari biji plastik bahan polipropilen atau polietilen. Dan jaket Mm-mm. filternya itu terbuat dari nonwoven polyester begitu Mbak. Oke, Mbak Tia. Fungsi iya, oke, Oke. fungsi penggunaan vertical drain boleh Mm-mm. langsung aja. Boleh Mbak Tia, aku juga mau tahu tuh fungsinya apa tuh sih Mbak Tia tentang PVD itu Mbak Oke, Tia. ya penasaran nggak sih Mbak Nofnya sama Sobat Penasaran Geofors nih? banget. Sobat Jova Mungkin juga pasti mungkin penasaran banget. iya, mungkin udah sering sekali kan banyak sih di YouTube-YouTube yang lain atau sudah banyak dibahas sih. Cuman mungkin sedikit banyak saya mau sharing juga gitu. Jadi fungsi penggunaan vertical drain ini adalah untuk mempercepat proses pengaliran kelebihan air pori dalam tanah lempung lunak, Mbak. Jadi sehingga proses konsolidasi, penurunan atau pemampatan itu bisa berjalan lebih cepat. Jadi dan metode ini tuh biasanya dikombinasikan dengan sistem preloading pembebanan dan juga vakum gitu, Mbak. Oke, itu untuk fungsi dan metodenya ya Mbak Tia ya. Iya, Oke, aku lanjut nih Mbak Tia ya ke pembahasan kita berikutnya ya. mungkin ini ya kali ya. Mungkin Sobat Geofos mungkin tanya sedikit tentang sifat atau karakteristik ini ya, materi apa namanya Oh tanah iya lempung lunak betul. kali Nah ya. tadi kan Mbak Tia ngomong ya tentang tanah lempung lunak. Nah karakteristiknya tanah lempung lunak tuh seperti apa sih Mbak Tia? Oh ya, karakteristik tanah lempung lunak itu bersifat seperti daya dukungnya itu relatif rendah, Mbak. Dan pemampatan relatif besar dan berlangsungnya tuh pun relatif lama gitu. Itu Oke. karakteristik tanah lempung lunak yang biasa untuk diperbaiki ya dengan sistem PVD ini gitu, Mbak. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya yuk Mbak Tia yuk. Oke, boleh next. Oke, di sini kita lihat tipe core PVD. Nah, nih ada Oke. 3 macam bentuk PVD nih Mbak, tipe core PVD Mbak. Oke, tipe tipe core PVD ini ada 3 ya, corrugated, Mhm. herringbone, dan cylindrical core ya. Kalau biasa dibilang yang bergelombang, corrugated bergelombang itu eh, ada apa namanya, dan juga kalau yang di herringbone ini biasanya kayak tulang ikan enggak sih Mbak? Betul, iya Kalau kita seperti tulang ikan untuk ya Mbak, bentuknya. kita istilahkan gitulah Mhm, gitu. mhm, mhm. Ada 3 macam ini sih gitu. Oke, nah 3 macam ini perbedaannya apa nih Mbak Tia dari ketiga macam ini Mbak? Oke, jadi kalau yang corrugated itu biasanya diaplikasikan di kedalaman 20 meter, Mbak. Mhm. Jadi Oke, memakai 20 yang meter lebih untuk yang gelombang. Nah, corrugated ya. ya, ini contohnya nih kayak gini nih, contohnya kayak gini. Oh gitu. Tuh Sobat Mungkin bisa Geoforce Mbak kelihatan Tia nggak? punya contohnya tuh di situ. Kelihatan sih Ini Mbak, aku sampel jelas. jelas ya, sampel Mhm. material Sobat Geoforce jelaskan kita ya. ya untuk GI drain kami itu seperti ini. Nah, Mhm. terus ada lagi kalau herringbone itu biasanya di kedalaman sekitar 20 sampai 30 meter. Mhm, Ini mhm. kebetulan saya juga bawa sampelnya nih Mbak. Wow, Nih, coba biar Mbak ada ditunjukkan ke biar ada Sobat gambaran Geoforce. ya. Mhm. Kelihatan nggak ya? Wow, Kelihatan nggak kelihatan. ya? Kalau aku kelihatan. Teksturnya Gimana tuh Sobat berbeda kan? Geoforce? Kelihatan nggak? Iya betul, berbeda ya. Kelihatan nggak ya? Tekstur nggak ya? Ini kayak Mhm. review apa ya kita ya? Kayak mukbang ya Kelihatan Mbak. nggak? Oke. Kelihatan kok, kelihatan. Oke. Terus kalau yang cylindrical core ini biasanya di kedalaman 40 meter lebih, Mbak. Mhm. Jadi semakin dalam itu kita memakai tipenya berbeda. Tuh. Oke. Nah, tadi kan Mbak Tia ngomong nih ya, untuk macam-macam perbedaan meternya, kedalamannya ya, ada yang 20 meter, ada yang 20 meter sampai 30 meter, dan ada yang kurang lebih 40 meter lebih gitu. Nah, aku tuh mau Iya. tahu Mbak, mungkin Sobat Geoforce juga pengen tahu ya, untuk tahu kedalamannya berapa meter itu dari mana sih Mbak? Oke, memang kalau untuk perencanaan sistem PVD ini yang harus diperhatikan itu memang yang pertama kita harus melakukan investigasi sehingga kita dapat data data lab jenis tanah dasarnya nih Mbak. Jadi Mm-mm. memang kita supaya tahu nih batas tanah lunaknya dari apa
jenis karakteristik tanah tersebut itu sampai seberapa gitu yang akan diperbaiki. Gitu harus punya data tanah itu terus baru kita hitungkan gitu terus ketemu nanti kira-kira untuk apa core yang akan dipakai seperti apa materialnya gitu. Oke. Mungkin Oke, Mbak Tia, ini kita lanjut ke slide selanjutnya boleh ya. Boleh. ya oke. Struktur Nah PVD. untuk Nah, Oke, untuk struktur PVD ini ada dua ya, Mbak. Jadi ada tadi yang saya sampaikan di awal tuh suatu material komposit yang terdiri dari core atau inti dan juga filter atau jaket. Nah, eh, contohnya ini nih, mungkin kalau itu kan gambarnya kebetulan yang ada tuh yang cylinder core ya. Ya. mm-mm. Nah, ini eh, jadi gini, ini core-nya sebagai fungsinya untuk pengaliran tekanan air pori yang berlebih. Terus kalau filternya ini sebagai filter supaya butiran tanah itu saat ada pembebanan itu tidak Mm-mm. masuk dan menyumbat. Jadi prosesnya akan memfilter atau menyaring supaya tekanan apa kandungan Eh, pori air tanahnya itu bisa tersaring masuk ya. dan mengalir secara ya tersaring secara lancar ke atas itu secara Oke. vertikal. Jadi Dan filter atau jaketnya ini itu untuk menyaring ya, Mbak Tia ya. Dan dan untuk drain core-nya eh ini itu untuk mengalirkan ya. iya Jadi begitu. airnya akan dialirkan via core ini ya, Mbak Tia. Iya, begitu. Betul, betul sekali Mbak Nuk. Dan Geoforce ini atau dibilang GI Drain ini kan produk kami nih Mbak. Ini Mm-mm. lokal loh. Indonesia Wow, asli loh ini produknya. wow. Jadi Iya, ini asli buatan Indonesia ya. betul. Dan Wih. kita punya pabrik sendiri di Semarang. Mm-mm. Jadi pasti ready stock lah untuk siapapun di project-project yang membutuhkan itu kita selalu ready stock banyak karena kita punya pabrik sendiri nggak perlu ada biaya impor gitu dan itu kan juga perlu waktu yang lama kalau impor. Betul, Nah betul. Jadi terus ini, material material kita ini ramah mm-mm. lingkungan Mbak. Jadi Oh, ini oke. adalah bahan recycle dari apa sampah plastik. Jadi, Mhm. tapi sampah plastik pun tidak sembarangan plastik ya. Jadi memang harus seleksi dulu juga secara teknisnya gitu. Iya, iya. Kita apa daur ulang supaya bisa menjadi material yang bermanfaat dan bisa ramah lingkungan gitu, Betul. Mbak. Jadi ini buatan Indonesia dan ramah Mm-mm. lingkungan ya, Mbak. Iya, sejaket-jaketnya pun ini juga Sama lokal ya. juga ini, geotextile Wih, non wovennya ini. Ya, luar ini biasa. polyester dan ini bahannya polipropilen untuk GD Gidren ini itu. Oke. Oke, Mbak Tia, menarik sekali loh ini. Tuh, Sobat Geoforce, ini adalah buatan Indonesia, Sobat Geoforce. Oke, Mbak Tia, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, boleh. Properties PVD. Oke. Oke, Mbak Tia. Eh, ini Sobat Geoforce sudah melihat kan ya properties PVD-nya ya. Jadi apa sih properties PVD-nya itu sebagai apa ya pertimbangan untuk mendesain atau memilih material itu yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama itu diameter diameter dari apa namanya core-nya sendiri dan ketebalannya. Terus Mm-mm. yang kedua itu eh, kapasitas pengaliran. Jadi Mm-mm. sangat mempengaruhi untuk desain. Jadi untuk mendesainnya itu yang perlu diperhatikan yaitu itu untuk khususnya material ya. Jadi dari diameter dan ketebalan dan juga kapasitas pengaliran begitu Mbak. Betul. Oke. Jadi walaupun ini sebagai catatan ya Mbak ya, Ya, ya. Sobat Geoforce. Mm-mm. Jadi kalau mendesain tuh nggak harus virgin, material virgin yang Oh. harus virgin atau Mm-mm. gimana. Karena kan memang material virgin tuh harganya jauh lebih mahal, nggak Mahal secara ya. cost atau ekonomis lebih baik pakai recycle kan yang ramah lingkungan bisa mengurangi sampah plastik gitu kan. Betul. Dan Betul. iya, dan yang jelas yang penting kan spesifikasi yang dibutuhkan untuk didesain itu semua terpenuhi, termasuk yang tadi Oke. saya sampaikan kapasitas pengalirannya terpenuhi dan diameternya cukup, ketebalannya cukup, jadi kan bisa diaplikasikan begitu. Oke, berarti intinya yang harus diperhatikan adalah pertama diameter PVD dan ketebalan, kedua adalah kapasitas pengaliran. Betul ya?
Iya, betul. Tuh Sobat Betul Geoforce sekali. tuh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya Mbak Tia ya. Iya, boleh. Next, boleh. Oke, ini ada gambaran proses bekerjanya PVD. Oke. Oke. Ya. Nah, ini untuk gambaran proses bekerjanya PVD ini untuk kotak yang pertama kita anggap sebagai tanah lempung dengan permeabilitas rendah ya, Mbak. Iya. Tadi termasuk karakteristik tanah lempung Lano tadi ya, Mm-mm. lempung lunak tadi yang saya sampaikan. Betul. Jadi di situ ada permeabilitas, ada ruang kosong, ada udara ruang kosong, terus ada kandungan Mhm. air. Jadi Iya. komposisi tanah di dalamnya tersebut gitu. Nah, setelah itu setelah kita pasang PVD, Mhm. akhirnya kan permeabilitasnya jadi banyak tuh Mbak, kerannya tuh Ya, betul. istilah kata kerannya gitu kan. Mhm, mhm. Jadi jalur pengaliran airnya pun lebih banyak gitu. Oke, Nah, oke. setelah kita berikan preload atau pembebanan, mungkin bisa itu simulasinya ya. Preload Mhm. pembebanan itu otomatis kan ada perubahan tuh Ya, setelah betul. diangkat preloadnya. Mhm. Setelah diangkat mungkin diklik Mbak preloadnya mungkin akan terangkat ke atas Oke. kali ya. Mhm. Dah Nah, terangkat. itu ada perbedaan banget kan Ya, dari betul. tadinya setebal setinggi itu bisa sangat menyusut kan. Mhm, Nah, betul. itu setelah proses preloading dilakukan tuh kelebihan tekanan air korenya kan langsung dialirkan tuh di jalur-jalur tadi, jalur pengaliran tadi melalui PVD. Nah, Mhm. itu 90% penurunan konsolidasinya tuh selesai dan propertis Oke. tanahnya membaik Oh, gitu. gitu. Cuman pertanyaannya pasti gini, kok gimana bisa tahu gitu penurunan konsolidasi selesai dari mana? Nah, Betul. sebelum ada preloading masuk itu kita harus pasang namanya alat instrumentasi untuk Mhm. memonitoring proses konsolidasinya begitu, Mbak. Oke, jadi ada alat instrumentasi terlebih dahulu sebelum masuk preloading ya? Benar ya Mbak Tia ya? Iya, Oke, karena menarik betul banget ya. betul sekali. Nanti Mhm. Jadi saat ada alat instrumentasi terpasang, itu biasanya keluar nih hasilnya kira-kira 90% sudah mengalami nih ya. Akhirnya biasanya langsung diangkat si preloadnya tadi. Oke. Itu Tuh Sobat gambaran Geoforce, itu. makin malam makin menarik loh ini. Oke, kita lanjut ke Masih semangat gak sih nih masih Sobat dong. Geoforce? Sobat Geoforce gimana? Masih semangat kan? Masih Kalau nggak semangat semangat nih Mbak Ros Mbak, bisa nyanyi nanti pastinya. menghibur. Boleh, boleh, boleh. Oke Mbak Tia, kita lanjut ke slide Oke, berikutnya ya. iya boleh. Kita lihat di sini skema PVD. Nah, nih muncul coklat-coklat nih Ini apa nih Mbak Tia? coklat. Coklat ini bukan coklat ya, Mbak. Coklat Oh, makanan ya, bukan ya. bukan coklat Ini Cadbury ya? eh, ki- Sebut merek nih. bukan, bukan. Ini diasumsikan ini sebagai tanah ya, tanah Mm-mm. lempung lunak tadi yang akan mau Mm-mm. kita perbaiki. Nah, Oke. ya, setelah itu kita Nah, itu, biasanya gelar geoteksil di nah atasnya. ini ya Mbak. Baru ada yang abu-abu itu adalah pasir. Pasir itu Oke. sebagai apa? Sebagai drainage untuk pengaliran air nanti sama sebagai platform untuk alat panjang PVD-nya tuh bisa beraktivitas di atasnya. Nah, yang putih-putih garis-garis itu Mm-mm. apa? Itu adalah Apa? PVD yang kita pancang tadi secara vertikal gitu, Mbak. Oke. Nah, gitu. Ini garis putihnya ya. Ya, Jadi, ya oke, setelah setelah sampai itu. di level pasir. Nah, itu Mm-mm. biasanya biasanya ada beberapa nih pengalaman saya ada beberapa project yang Mm-mm. pasirnya mahal nih di sini susah jauh Iya, harus betul ngambilnya. Mbak. Nah, biasanya bisa kita berikan opsi itu kita pakai PHD namanya horizontal drain gitu. Oke. Horizontal drain tuh sebenarnya ada yang macam-macam, ada lebarnya yang lebar banget gitu dan ada yang selebar PVD juga, cuman Oh, biasanya ya tipenya tuh hampir mirip, core-core-nya tuh hampir mirip, cuman memang oke. semuanya tuh disesuaikan dengan kebutuhan sih di lapangan. Nah, Baik. bisa untuk pasirnya, Up. ya pasirnya Oke. diganti PHD, Mm-mm. terus setelah ada pembebanan ya, setelah ada Mm-mm. beban Nah, ini. setelah ada beban ditaruh. Mm-mm. Nah, itu kan ada panah biru-biru tuh Mbak.
Nah, Betul. itu warna biru-biru itu diasumsikan sebagai air tadi, Ini Mbak. Sobat Geoforce nih, Kalau warna ya, biru-biru ya. ya Nah, ini tuh yang air biru yang tuh berlebih, airnya. air pori tanah yang berlebih tadi Oke. masuk ke dalam. Kan ini, jadi ini saya contohkan ya, ini kan vertical drain kita pancang nih, vertikal. Ya. Nah, setelah itu butiran pasirnya kan setelah dipahat kan pasti memapat nih, merapat kan. Betul Nah, ya. saat merapat kan butirannya itu sudah tersaring nih. Jadi yang masuk ke dalam dan dialirkan ke atas tuh udah berupa air gitu. Oke. Nah, gitu ke Oke, atas. jadi ini yang Seringnya mengalir biru-biru. secara lancar di beberapa titik. Oke, ini jadi aliran airnya ya. Iya, nah itu Oke, Mbak Tia, aku nih tarik. ada penasaran ya. Ini kan kita lihat di sini airnya ini kan mengalir ya keluar dari dalam tanah ya. Nah, aku nih mungkin mewakili sobat-sobat Geoforce juga di rumah. Aku tuh penasaran, apakah airnya itu tidak akan masuk lagi ke dalam tanah, Mbak? Karena kita lihat nih airnya dikeluarkan dari tanah dan mengalir di atas tanah ini kan ya. Nah, apakah Iya. nggak masuk lagi tuh Mbak, nggak nyerap lagi tuh Mbak ke dalam tanah? Oh, kalau itu sangat kecil, Mbak. Sangat kecil ya kemungkinannya Itu untuk sangat meresap ke kecil dalam sekali tanah. karena kan ya karena sudah dimampatkan tadi, sudah ada Hmm, beban tadi kan otomatis kayak mungkin saya boleh nggak kasih peragaan apa ya, peragaan dari kita istilahkan biar ada gambaran lah gitu ya boleh, di boleh lapangan Mbak, itu boleh. kayak apa. Nah, Makin di seru sini nih. kan Ada ada alat peraganya ya. ya ini Gimana Mbak? kita pakai spon aja nih, walaupun Iya, heeh. sebenarnya sifat spon ini dengan tanahnya kan berbeda ya. Mm-mm. Jadi kalau apa namanya, kalau spon kan elastis, dia bisa kembali lagi kalau ditekan. Nah, ini posisi sponnya nih basah nih, anggap aja sebagai lempung lunaknya ya, sampai belepotan lagi saya ngomongnya. Betul. Terlalu semangat nih, Mbak. Terlalu semangat. Ya. Terlalu semangat. Nah, Mungkin bisa di ngopi sini dulu kan Mbak Tia? Ada kopi? aduh, kayaknya nanti saya ini aja dah, GoFood aja. Oke, sebentar lagi kita telepon ya Mbak Tia. Iya, oke lah. Nah, di sini Oke. ini kan ada kandungan air, udara gitu kan di dalamnya. Nah, ini saat kita tekan, kelihatan nggak ya kira-kira ya ada keluar Kelihatan? air. Nah, nah itu kan keluar air Oh. nih, jadi keluar kan? Ini keluar Mm-mm. kan? Mm-mm. Nah, ini kalau tanah itu kan untuk elastisnya kan sangat kecil. Jadi kalau ini kan besar. Jadi Ya, ya. untuk tanah Mbak Tia kembali mungkin seperti bisa ke semula atasan tuh dikit nih. sangatlah kecil gitu. Oh, oke. Nah, Ini jelas banget. nah ini kalau kita tekan, kita Mundur kasih dikit Mbak beban, Tia. otomatis kan oke, Oke. kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, Pas. kalau Oke, ya sip. kalau kita tekan gini kan keluar nih airnya nih. Nah, kalau Betul, tanah kan betul. langsung memapat. Nah, memapat gini kan otomatis pori-pori karakteristik tanahnya kan merapat nih. Jadi Iya, iya. sudah tidak ada rongga lagi, otomatis kan airnya tidak akan sangat kecil sekali bisa kembali itu susah Oke. sekali. Nah, kalau kalau sponsi karena dia elastisnya besar, jadi ya langsung menyedot kembali nih, nih kering lagi kan. Ada Oke, iya tadinya ada betul. airnya, gitu. Betul. Jadi Ya, kalau di peragaannya seperti gambar itu sih. ini air yang sudah keluar ke atas ini tidak mungkin menyerap lagi ke dalam tanah ya Mbak Tia ya. Iya, betul Oke. sekali gitu. Oke Mbak Tia, menarik sekali loh ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya Mbak Tia ya. Ayo boleh, oke. Yuk. Oke, tipikal potongan. Nah, ini Mbak Tia. Oke, kalau tipe potongan itu yang warna biru itu adalah PVD-nya saat dipancang di dasar tanah. Terus di atasnya ada geotextile nonwoven sebagai separator. Oh ya, saya lupa tadi saya juga ini nih ada contoh geotextile nonwoven-nya nih. Oh Nih iya, iya gitu. betul. Seperti Iya, yang itu digelar itu ya Mbak Tia ya. ya terus ada pasir yang hitam hitam itu pasir. Terus yang Mm-mm. atas itu adalah preloading ya, pembebanan Mm-mm. tadi Mm-mm. tanah Betul, timbunan betul. tadi Iya. gitu. Nah, Oke. terus tanah timbunan itu didapat apa sih asumsi tanah timbunan itu adalah beban rencana, Mbak. Jadi beban Oh, rencana kira nanti kita mau bangun apa sih konstruksi di atasnya gitu. di Nah, atas tanah itu kita ya. iya betul kayak misalkan
bebannya 80 kPa. Nah, itu diibaratkan atau digantikan dengan tanah setinggi 5 meter gitu. Jadi bangunan yang di atasnya itu bebannya tuh sekitar segitu nih, 80 kPa nih. Jadi digantikan dengan dengan ketinggian 5 meter gitu. Nah, di situ kan ada pisometer, Benar. inclinometer, settlement plate ya, Mbak. Betul. Itu adalah alat instrumentasi yang saya sampaikan tadi, itu Oke. alat untuk memonitoring prosesnya PVD itu bekerja atau tidak Oke. gitu. Dan Oke. proses konsolidasinya sampai selesai atau kapan gitu. Biasanya sih dari rencana kan karakteristik tanah itu unik ya. Jadi tidak semuanya bisa dipukul rata. Ada yang 6 bulan sudah mencapai batas maksimal untuk dia selesai. Tapi ada pula sampai lebih dari 6 bulan gitu Bulan ya. juga. Oke. Mm-mm. Jadi Jadi alat instrumentasi itu kalau kita lihat di sini ada 3 ya, Mbak. Ada iya, settlement plate, inclinometer, mm-mm. dan piezometer ya. Ya, Oke. betul sekali. Mm-mm. Dan Oke, Mbak Tia, dipasang sebelum preload masuk ya, Mbak. dipasang sebelum preload masuk tuh Sobat GeoForce ya. Ya, Jadi ini infonya bermanfaat banget nih. Ada 3 macam alat instrumentasi yang kita bisa lihat. Ada settlement plate, inclinometer, dan piezometer. Oke, kita ke slide selanjutnya ya oke. Mbak Tia ya. Ya, boleh. Oke, Boleh, Mbak. tahapan pelaksanaan. Oke, kita mulai nih Mbak Tia. Oh ya, ini urutan pelaksanaan ya. Yang Ya, pertama di bawah itu ada tanah tanah existing existing lempung atau lunak. tanah ya lempung lunak. Mm-mm. Terus digelar geotekstil ya, Mbak. Setelah Oke, itu ini ada pemasangan geotekstil ya, ya. ya. Ini fungsi geotekstil itu sebagai apa sih ya? Sebagai Mm-mm. filter supaya nanti tanah pasir yang di atasnya akan diuruk di atasnya ini tidak tercampur nih, Mbak, sama lempung lunaknya. Karena kan dia berair nih. Kalau Mm-mm. misalkan nggak ada separator ini, otomatis kan nyampur nih material pasirnya, kan akan hilang Betul. percuma gitu kan. Mm-mm. Dan nanti kalau misalkan alat pancangnya langsung masuk, nggak ada separator dan platform dari pasir tadi, otomatis kan kejeblos. Karena kan Betul. lunak Ya. sekali gitu, bannya akan terjebak di situ kan susah, malah evakuasinya malah biaya juga gitu kan. Oh, ya. Nah, itu jadi setelah tanah dasar digelar non-woven, setelah non-woven baru kita gelar pasir sebagai Oke. drainage dan juga sebagai platformnya alat pancang PVD masuk untuk beraktivitas di atasnya untuk memancang PVD Oke, nah gitu. ini ditusuk ke dalamnya ya Mbak ya. Ya, ditusuk Nah, sebelum Sobat sebelum GeoForce. masuk ditusuk tuh sudah dimarkam, Mbak. Jadi sudah ditandai Ditandai. titik-titik rencana dan jaraknya gitu. Oh, oke. Ini kita bisa lihat ilustrasinya ya teman-teman ya di layar ya. Teman-teman Ya, jelas ya ngeliatnya ya. Ada mulai dari pemasangan geotekstil, penggelaran lapisan pasir, alat pancang PVD, dan pemancangan PVD-nya ya Mbak Tia ya. iya. Nah, Oke. setelah selesai baru nanti masuk preloading gitu. Oke, nah ini kita mulai preloadingnya ke atas. Oke Mbak Tia. Oke Mbak Tia. Tadi kan Mbak Tia juga info ke kita nih di awal. Ini aku mengingat-ingat kembali nih ya Mbak Tia ya. Bahwa preloading itu ada 2, yaitu tanah timbunan dan vakum. Nah, yang saya mau tanyakan nih Mbak Tia, tipe-tipe preloading itu ada apa aja sih memangnya Mbak Tia? Tipe-tipe preloading itu ada 2, yaitu sebenarnya preloading itu kan preload itu pemberian beban awal. Itu ada 2, ada eksternal dan internal. Nah, salah satunya tuh untuk eksternal itu ya tanah timbunan itu tadi, atau soil preloading, bisa jadi beban tangki air gitu. Oke. Nah, kalau yang internal itu pemompaan vakum gitu, memakai Oh gitu. vakum. Nah, iya, vakum itu juga ada metode juga gitu, ada beberapa metode, salah satunya pakai geomembran dan juga pakai mesin vakum gitu, disedot gitu, Mbak. Disedot Jadi gitu ada kayak mesinnya vakum gitu. gitu ya. Oke, Iya, oke Mbak pakai Tia. mesin gitu. Oke Mbak Tia, kita masuk ke slide berikutnya ya Mbak Tia ya. Iya, boleh. Oke, nih teman-teman ada pola pemasangan PVD. Nah, ada pola segitiga dan pola segi 4. Nih, boleh Mbak Tia penjelasannya gimana nih Mbak? Oke, pola pemasangan PVD ada 2, segitiga dan segi 4. Jadi untuk
yang warna kuning itu adalah titik-titik tempat pemancangan PVD, Mbak. Nah, Betul. dan sebenarnya titik-titik itu juga nggak asal ditentukan begitu aja ya. Misalkan dengan jarak 2 meter, 1 meter, 1,2, 1,1, semuanya tuh harus ada hitungannya sih. Gitu, Betul. ada proses engineeringnya di Oh, dalamnya jadi gitu. Jadi dihitung bisa dulu ya Mbak ditentukan, Tia ya. iya, jaraknya itu bisa. Nah, untuk pola segitiga dan pola segi empat ini nanti next slide, Mbak. Next slide Oke, akan kita kita lanjut. ketahui nih. Hmm, Nah, kalau apa? nih Nah, lebih perbedaannya jelasnya ya. nih teman-teman. Nah, untuk Hmm. ini jadi ini adalah daerah pengaruh dari PVD, Mbak. Yang merah-merah itu, Mbak. Yang merah ini ya. Kalau yang jadi pengaruh kalau yang untuk pola segitiga kan lebih kecil nih Betul, betul. rongganya. Jadi kalau yang pola segi empat kan lebih besar. Jadi Oke. biasa yang kita lakukan tuh dengan pola segitiga karena bisa mempercepat prosesnya dan pengaruhnya kecil gitu. Dan itu kan masih ada Oke. banyak tuh area yang tidak terpengaruh oleh PVD. Jadi Betul, lebih efektivitasnya lebih betul. yang Jadi pola kata segitiga lainnya kalau gitu. kita menggunakan pola segitiga itu akan jauh lebih efektif ya Mbak Tia ya. Iya, Jadi benar, untuk benar Mbak. kebanyakan di proyek-proyek itu lebih banyak menggunakan pola segitiga ya Mbak Tia ya. Iya, kebanyakan Oke, pakai karena pola lebih segitiga. efektif. Kita lihat di sini ya teman-teman, di pola segitiga itu ruang kosongnya lebih kecil dibanding pola segi empat ya Mbak Tia ya. Iya, iya betul Oke, sekali. oke Mbak Tia. Kita lanjut ke slide berikutnya ya Mbak Tia ya. Iya boleh. Nah, di sini ada beberapa proyek pekerjaan PVD Geoforce Indonesia. Kita lihat mulai dari nih. Mulai dari mana nih Mbak Tia nih? Oh ya, Silakan. Bandara Ahmad Yani ya. Ini salah Bandara satu Ahmad Yani. proyek yang pernah, iya ini salah satu proyek kebetulan saya PIC-nya. Wow. Sebenarnya bukan yang pertama Mbak. Oh Yang gitu. pertama itu di Makassar. Di Iya, Makassar itu tahun berapa tuh reklamasi Mbak Tia? Makassar. Tahun 2015 kayaknya, saya juga lupa nih 2015 kan saking kita lamanya. dari tahun 2022 nih ya. 7 tahun yang lalu ya Mbak 2015 Tia atau ya. 2016, Luar ya kurang biasa. lebihnya di sekitar segitulah. Itu Iya, iya, iya. saya pertama kali itu pengalaman yang luar biasa juga sih di situ. Oke. Banyak suka dukanya sih, soalnya Next kan. masih pertama kali belajar, ya masih pertama kali belajar dan banyak hal-hal yang bisa saya ambil sih pelajarannya dari situ. Dan Oke. saya cukup beruntung sih di sini benar-benar tempat memberi kesempatan untuk semuanya belajar gitu. Untuk belajar ya Mbak Tia. Iya, saya juga di sini Nah, banyak belajar loh Mbak Tia. Tentang ilmu-ilmu ini. Salah satunya saya belajar dari Mbak Tia loh teman-teman. Oke Mbak Tia, kita lihat di layar nih. Sudah semoga ada PVD. ya semoga bisa bermanfaat lah untuk kita semuanya. Dan ini Amin. di pekerjaan di Bandara Ahmad Yani ini ada 2 paket. Jadi yang pertama ada, yang kedua di salah satu perusahaan BUMN juga keduanya. Nah di sini ini adalah kondisi area sebelum pemancangan PVD ya Mbak, Oke, jadi dilakukannya ini perlakuan kondisi pemancangan. awal ya. Ya Ini kondisi kondisi awal awal. dan Oke. iya, area di sana tuh banyak tambak gitu, Mbak. Jadi dan Oke. apa ya? Di Semarang itu kan memang jenis tanahnya lunak gitu, lanau lunak sekali Betul, gitu, betul. Tanah lunak ya di jenuh sana ya. sekali gitu. Oke. Banyak. Jadi area di lokasi memang juga bekas tambaknya banyak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya Mbak Tia ya. Nah, Iya, boleh. nih. Nah, Gambar apa nih? oke, ini tadi di tahapan tadi kan kita sudah saya sampaikan tadi ya, kita sampaikan ya tahapannya kan dari Penggalakan. tanah dasar atau existing, terus lalu Betul. digelar geotekstil. Ya, Gelar pegararan geotekstil. geotekstil. Gelar geotekstil. Setelah gelar geotekstil, kita gelar pasir sebagai drainage atau platformnya. Bisa Oke. next. Nah, kita bisa lihat kan prosesnya di project seperti itu. Nah, Ini pasirnya ya. Oke, Nah, oke. setelah itu next. Nah, Pasir. Nah, kita bisa lihat nih setelah masuk pancang PVD bisa kelihatan kan iya. perbedaan Bedanya terlihat sebelum dan ya. sesudah. Ini sudah Iya, keluar air ya Mbak Tia ya.
Oke. Sebelum dan sesudah kelihatan banget kan ya. Padahal belum ada Ini, preload loh Mbak, belum ada pembebanan. Dia sudah mengalir dengan derasnya ya. sebelum ada preload sudah bisa mengalir gini, luar biasa ya. Ininya airnya nih Iya, ya, apalagi teman-teman kalau airnya ada udah bisa preload kelihatan gitu. nih ya di sini ya. Oke. Nah ini yang belum ya Mbak Tia, yang belum dikerjakan ya. Iya, betul, betul, Oke. betul sekali. Wih, menarik banget nih malam ini. Oke Mbak Tia, saya lanjut ya ke slide berikutnya ya. Boleh. Mm-mm. Makassar. Wow, Makassar. Ya ini. Kita lihat Ini gambarnya. Apa nih Mbak Project Tia? Makassar nih. Mm-mm. Nah, ini Project Makassar nih juga ada danau gitu dan lokasinya itu waktu itu yang pertama kali diperbaiki adalah di daerah daratan yang bukan di laut apa di pantainya. Pantainya itu Mm-mm. memang akan direklamasi, tapi supaya untuk area apa akses untuk nanti proses reklamasi yang untuk pantainya itu, ini untuk area office-nya itu semuanya tuh ya danau gitu Mbak. Itu terlihat Oke, kan ya putih-putih terlihat yang banget di nih. Ini kelilingnya. ini danaunya nih ya Mbak Tia ya. Yang belum Nah itu yang dipasang putih ya. itu geotekstil Mbak. Oh iya, Ya itu oke. Sorry, geotekstil. maksudnya di geotekstil ya. Jadi sebelum masuk tanah urukan Ini untuk display. di atasnya itu, di tanah itu ada apa namanya, kita gelar dulu geotekstilnya supaya tadi posisi apanya bisa bebannya bisa merata gitu kan, Oke, supaya alat jadi kita nggak ini udah kejeblos gitu dan gelar. materialnya material di atasnya nggak akan hilang gitu. Oke Itu Mbak kalau Tia. kita masuk nih ukuran orang dewasa sampai sepinggul kalau nggak salah. Dalam Oh, banget. dalam ya, lumayan dalam loh Iya. Sobat Cup. Iya, Ya oke. itu tantangannya di situ yang gelar geoteksi lumayan sih, harus bermain air dan berenang sih. Gitu. Nah, Oke terus nih. jadi ini dulu tuh per apa ya? Per area. Jadi nggak langsung semuanya ya. Jadi memang per spot-spot gitu. Jadi Mm-mm. sebelum alat pancang masuk itu sebelumnya Mm-mm. juga berupa danau gitu, Mbak. Berupa danau itu. Oh, ya Kayak jadi gitu. berupa danau ya Mbak Tia ya. Mungkin Oh, seperti ini yang ya Mbak gitu Tia udah ya. selalu diuruk. Mm-mm. Iya, ya Ini. mirip itu, cuman itu kan memang ada area 1, area 2 gitulah Iya, istilah kata. betul. Nah, itu yang area 2, area satunya itu dikerjakan duluan. Mm. Nah, kerjakan duluan itu diuruk lalu dipanjang PVD gitu. Padahal Oke, awalnya juga itu kayak danau gitu. kayak danau gitu ya Mbak Tia. Oke Mbak Tia, Iya. menarik sekali. Kita pindah ke slide berikutnya Ya, ya Mbak Tia. ya. Next selanjutnya. Nah, nih Mbak Nah, Tia. ini kalau dilihat dari dekat ya, dan bisa dilihat perbedaannya kan Mm-mm. antara Beda yang sudah banget ya kalau dari deket tuh dipanjang kelihatan sama banget enggak. nih. Itu hampir Oke, semua itu terjadi kayak gitu. oke, oke. Oke, di Oke, next slide. kali ya. Next slide. Nah, nih, Nah, ini lebih jelas nih, lagi nih, lebih dekat lagi nih. Ini airnya nih Mbak Tia ya. PVD-nya. Hmm. Ya, Oke, padahal masih dipancang aja nih, belum ada masuk preload. Sudah oke, terjadi prosesnya. oke. Saya next ya Mbak Tia. Nih teman-teman Boleh. yang kalau mau lihat Sobat Geoforce yang mau lihat ini nih airnya nih lebih jelas banget nih terlihat kita di sini ya. Oke, saya lanjut ya Mbak. Oke. Nah, terima kasih Mbak Tia. Terima kasih nih Mbak Tia. Oke, Iya, udah selesai. Mungkin sedikit banyak ya, semoga aja dapat memberikan informasi yang mungkin kemarin-kemarin kelewat di IG sebelumnya, yang mungkin belum tahu gitu kan. Semoga oke. dapat tersampaikan lah. Gitu. Tersampaikan banget nih Mbak Tia, sangat jelas. Oke nih Mbak Tia, setelah mendengar penjelasan dan diskusi ringan nih mengenai PVD, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Mbak Tia ya. Aduh, Oke, kok deg-degan ya saya? Mbak Tia, jadi Oke, boleh. sebelumnya kita ada 5 pertanyaan dari kolom komentar dari postingan IG poster IG Live beberapa waktu lalu. Nah, kita sudah pilih dari 5 pertanyaan di kolom komentar beberapa waktu lalu. Nah, saya akan bacakan malam ini nih Mbak Tia. Oke? Aduh. Nah, nih Mbak Ini Tia kalau saya nggak bisa jawab dihukum nggak, Mbak? Kalau saya nggak enggak bisa jawab dihukum dong, nggak? kita pakai Takutnya. pilihan-pilihan call friend atau lain-lain. Oke Mbak Tia, pertanyaan pertama nih, ada yang tanya, mengapa kita perlu melakukan perbaikan terhadap tanah lunak Mbak Tia?
Oke, jadi kan memang tadi mungkin saya sudah sampaikan kali ya tadi kalau kita tidak melakukan perbaikan tanah pastinya akan memakan waktu yang sangat lama gitu karena yang apa kita harus mempersiapkan lahannya itu kalau misalkan diuruk biasa itu kan otomatis harus memakan waktu puluhan tahun nih. Jadi Betul. kita tuh melakukan penurunan di awal. Jadi sebelum bangunan itu masuk kita udah persiapkan nih sudah diturunkan sesuai beban yang akan bangunan nanti yang akan berdiri di atasnya gitu Mbak. Itu yang pertama. Itu harus yang kedua itu kalau tidak ada perbaikan tanah, bangunan itu akan apa ya infrastruktur semuanya yang akan berpotensi itu di atasnya akan berpotensi mengalami kerusakan dini Mbak seperti tanahnya gedungnya ambles, miring, lantainya menggembung gitu dan retak-retak gitu. Itu kan juga sangat berbahaya untuk bangunan Betul. yang di area tersebut Sekitarnya gitu. juga berbahaya ya Mbak Tia ya. Iya, itu Oke, harus diperbaiki sih gitu. baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak Tia masih dari kolom komentar IG feed kita beberapa waktu lalu. Apa Jangan susah-susah perbedaannya dong. Mbak Tia, apa perbedaannya preloading dan vakum Mbak Tia? Aduh, preloading dan vakum. Tadi saya sempat menjelaskan kan ya tipe-tipe preloading ya. Betul. Tipe preloading yang dengan tanah timbunan dan juga Betul, tanah ya. vakum, dengan preloading vakum kan. Jadi memang perbedaannya ya di sistemnya itu Di gitu dan sistemnya. proses waktunya salah satu di sistemnya kan kalau yang eksternal itu berupa tanah timbunan. Nah, kalau yang internal kan berupa vakum. Nah, Betul. kalau yang eksternal itu mungkin akan memakan waktu perlu waktu lah ini perlu waktu gitu. Perlu Nah, waktu ya. kalau pakai vakum itu ya kalau dengan vakum itu jauh lebih cepat, Mbak. Jadi kalau kita memerlukan waktu, jadi kalau di apa tadi kan saya sampaikan diasumsikan untuk beban 8 kPa ya, 80 kPa itu 8 kPa apa 80 kPa tadi ya. Itu kan penggantinya kan tinggi tanah timbunannya kan 5 meter nih. Nah, kalau Betul. pakai jenis tanah timbunan itu otomatis kan kita perlu waktu dan biaya untuk membongkar atau memindahkan beban tadi untuk diganti struktur bangunan di atasnya nih. Nah, Betul. kalau yang pakai vakum itu cukup mematikan itunya aja on off-nya itu loh. Jadi cuman menyetop proses penyedotan itu udah seperti kita menghilangkan beban beban 5 meter tadi kan lebih cepat jatuhnya. Betul ya. Oke. Ya gitu. Jelas ya teman-teman ya, nih kita dengar jawaban dari Mbak Tia langsung nih. Oke Mbak Tia, aku pindah ke pertanyaan nomor 3 ya Mbak Tia, masih pertanyaan di kolom komentar IG feed. PVD ini cocok untuk proyek apa saja sih Mbak? Oke, PVD ini cocoknya itu memang untuk jenis tanah jenis tanah basis tanahnya itu lempung lunak. Biasanya itu kita bisa dari nilai SPT-nya di bawah 5. Nah, gitu Mbak. Di bawah 5 terus bangunannya biasanya bisa di beberapa infrastrukturnya itu meliputi pembangunan jalan, bandara udara, terus pelabuhan, bendungan, terus bangunan industri, terus stadion olahraga, perumahan juga bisa gitu. Oh, banyak ya. Oke. Selanjutnya nih Mbak Tia, pertanyaan nomor 4 masih dari kolom komentar IG feed. PVD apakah cocok bagi konstruksi pabrik dan tol baru? Karena daerah tanah longsor dan tanah labil. Tuh Mbak Tia, gimana Mbak Tia? Iya cocok aja, yang jelas harus diperbaiki dulu ya. Tanah dasarnya yang pertama itu sebenarnya harus kita investigasi dulu jenis tanahnya seperti apa. Lalu kita dapat data lab, setelah itu ada perhitungan nih. Nah, ada analisa engineeringnya.
Jadi memang harus diketahui dulu jenis tanahnya ini tepat nggak dengan perbaikan tanah pakai vertical drain begitu, Mbak. Tapi Oke. cocok-cocok aja karena memang ada beberapa seperti proyek kita di Tambak Loro ya. Tambak Loro sama tol mana ya? Tol yang di Semarang itu, Mbak. Yang Pemalang ya? Saya lupa. Pemalang Batang ya. Pemalang Batang itu. Itu udah kita juga cocok sekali karena memang apa ya itu kan luas panjang gitu kan harus benar-benar untuk diperbaiki supaya ke depan panjangnya itu akan tetap bagus penurunannya udah di awal gitu. Oke, jelas Nggak banget nih bikin Mbak jalan Tia. retak gitu. Oh gitu. Oke Mbak Tia, ini pertanyaan terakhir dari kolom komentar IG Feed. Setelah itu kita pindah ke pertanyaan-pertanyaan yang ada sekarang dari sobat-sobat GeoForce yang nonton nih. Oke, Mbak Tia, Banyak pertanyaan banget. terakhir. Iya nih, abis Mbak Nur, katanya Mbak Tia yang boleh ini. instruksi nggak? Boleh. Instruksi nggak? Boleh Apa diskon tuh? nggak? Boleh apa? Diskon pertanyaannya. Diskon Diskon? pertanyaannya, jangan Waduh. banyak-banyak. Khusus buat Mbak Tia nih, nggak ada diskon malam ini Mbak Tia. Karena gini Mbak Tia, Takutnya memang pada topik PVD ini kita sudah pernah lakukan beberapa waktu lalu. Nah, karena dari permintaan Instagram Sobat GeoForce yang banyak ini, Kak, kapan lagi PVD? Kak, kapan lagi PVD? Akhirnya malam ini kita hadirkan kembali. Jadi benar-benar banyak yang excited sekali Mbak malam ini. Masa Gitu. sih? Benar. Oke, aku langsung ke pertanyaan terakhir ya Mbak untuk mempersingkat waktu ya. Apa saja kelebihan dan kekurangan PVD? Dan apa saja tantangan dalam penggunaan PVD itu sendiri Mbak Tia? Oke, kekurangan dan kelebihan ya? PVD betul. ya? Kelebihan dan kekurangan PVD dan apa saja tantangannya dalam penggunaan PVD itu sendiri? Boleh call friend nggak? Boleh? Mau saya bantu call friend? Mau nggak saya bantu call friend nih? Saya bantu ya Mbak Boleh Tia. dong, Mbak boleh. Tia mau telepon siapa di sini? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Yang bisa ngangkat aja deh. Kan ini dong, takutnya dicuekin nih mau minta Mbak Tia mau bantuan telepon nih. siapa? Teman-teman Mbak Tia, siapa? Pak Multazam? Pak Hari? Atau Pak Aziz? Boleh saya sambungin nih Mbak Tia nih. Saya udah pegang handphone di sini nih. Pak Saya Aziz sambungin aja ya. boleh. Siapa? Masternya kan, Pak Aziz. Pak Aziz. Saya telepon Pak Aziz malam ini ya. Malam ini kita telepon Pak Aziz, teman-teman. Oke. Coba diangkat apa enggak? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab, Mbak Tia. Gimana nih? Mbak Tia bisa dong sendiri ya, pasti ya? Bisa lah. Lanjut Mbak Tia. Lanjut Mbak Tia, kita Tadi lanjut. Apa saja kembali ke laptop. Kelebihan? Kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Betul. Kita lanjut Mbak Tia. Apa saja kelebihan dan kekurangan PVD dan apa saja tantangan dalam penggunaan PVD itu sendiri? Oke, kelebihannya itu dia mempercepat penurunan di awal. Kalau untuk kekurangannya ya waktu perlu waktu. Terus tantangannya itu banyak karena PVD ini kalau saat kondisi hujan kita juga nggak bisa kerja, satu cuaca. Terus yang kedua tuh ini menyangkut produktivitas ya. Produktivitas biasanya di alat. Terus yang ketiga seperti lahannya sih biasanya yang pernah terjadi di Ahmad Yani itu waktu itu tuh pas waktu dipancang itu ketemu batu Mbak. Otomatis kan nggak bisa mencapai kedalaman yang direncanakan tuh. Iya. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya akhirnya kan jadi perlu waktu tuh. Kita harus menggali-gali maur-maur supaya untuk menghilangkan batu tadi baru bisa dipancang gitu. Oke, jelas. Banyak sih tantangannya tuh salah satunya itu sih. Oke, Mbak Tia. Makin malam makin seru nih, makin ramai nih. Oke Mbak Tia, tadi setelah 5 pertanyaan dari kolom komentar di IG Feed, saya pindah nih Mbak Tia
ke pertanyaan malam ini dari Sobat GeoForce. Oke, saya pilih beberapa pertanyaan ya Mbak Tia ya. Aduh, deg-degan loh aku. Deg-degan? Aduh, jangan dong, Mbak Tia. Oke, saya pilih-pilih karena banyak banget nih Mbak yang masuk Mbak. Luar biasa malam ini nih. Karena saya aja sendiri jadi belajar nih dengan Mbak Tia. Karena jelas sekali kita juga enak diskusi santai nih Mbak Tia. Karena banyak banget yang Mbak Nov, bertanya. ini Mbak Nov, sebentar Mbak Nov. Ya, Mbak Nov. boleh Mbak Nov. apa Mbak Tia? Ya, ini, iya. Tiba-tiba perutku mules nih kalau jawab pertanyaan nih. Aduh, jangan dong. Masa ahlinya mules nih Mbak Tia nih? Bisa aja Mbak Tia. Dipilihin yang enak-enak ya Mbak Nov, yang mudah gitu ya. Pastinya. Nih Mbak Tia, aku ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dari Sobat GeoForce malam ini. Apa? Apakah PVD dapat meminimalisir adanya tanah geser yang labil karena erosi di ujung sungai, Mbak? Aduh, ini call friend boleh nggak ini ya? Oh boleh, mau coba lagi call friend? Mau coba lagi nih? Kita coba, apakah ada yang mengangkat malam ini? Bisa lah Mbak Tia, pasti bisa. Sebenarnya itu prinsipnya memang salah satunya itu fungsi PVD itu memang bisa meminimalisir adanya tanah geser yang untuk yang labil gitu sih. Prinsipnya juga salah satunya itu gitu. Oke. Prinsipnya saat meminimalisirnya adalah seperti itu ya Mbak, adanya ya bisa meminimalisir adanya tanah geser sih. Oke, pertanyaan selanjutnya yuk kita cari lagi yuk Mbak, apakah pemasangannya perlu ahli khusus dan kriterianya apa saja tuh Mbak? Pemasangannya perlu ahli khusus nggak Mbak? Dan kriterianya apa saja? Tadi saya lupa menyapa ya. Ini siapa dengan Mbak Marmiati ya? Ini dengan, ya betul Mbak Marmiati 123. Mbak Marmiati. Makasih pertanyaannya Mbak. Aduh, gimana ya? Pemasangan perlu ahli khusus. Ya. Karena betul, memang satu, ya betul ya. Harus ada keahlian khusus yang jelas. Tapi lebih kalau pemasangan itu yang penting kan kalau pemasangan sih mungkin butuh operator untuk ini ya, operator pemancangan PVD-nya aja ya. Tapi lebih dari itu, maksudnya dibalik sebelum melakukan pemasangan kan ada analisa engineering, itu memang harus ada background geotekniknya sih. Gitu Mbak, karena memang harus hati-hati ya untuk hitungnya, karena kalau sampai salah hitung juga nggak akan berhasil sistem itu gitu. Oke, kriterianya apa aja ya tadi? Tadi ada pertanyaan kriterianya apa aja ya? Yang tadi ya betul. Harus punya background geoteknik sih, gitu. Sama harus gitu. Punya background geoteknik. Background geoteknik. Ya. Betul, harus punya background geoteknik. Oke Mbak, terakhir. Nih Mbak Endang Titik Sulasmi 12. Apakah semua bandara dan lapangan harus menggunakan sistem GI drain? Nah, nih Mbak. Apakah semua bandara harus dan lapangan harus menggunakan sistem GI drain atau PVD nih Mbak? Oke Mbak Endang, terima kasih ya. Selamat malam. Ini masih ngikutin nggak ya Mbaknya? Jadi kalau untuk balik lagi sih, prinsipnya untuk sistem PVD ini bisa dilakukan dengan kondisi karakteristik tanah lempung lunak, yaitu dengan nilai SPT di bawah 5. Karena kalau di atas 5 itu otomatis kan udah masuk ke jenis tanah keras. Jadi alat pancang PVD pun tidak bisa masuk. Jadi bisa menggunakan sistem yang lain, misalkan pancang gitu. Dan kalau misalkan ada kandungan pasir lebih banyak juga nggak bisa juga dipancang. Kayak misalkan reklamasi di laut pun kalau dia berpasir nggak bisa juga. Kan memang fungsi dia kan untuk mengalirkan tekanan berlebih pori air itu tadi tersebut. Kalau pasir apa yang dialirkan kan nggak ada. Betul. Oke Mbak, itu. Aku lanjut ke pertanyaan nomor 4 dari Sobat GeoForce malam ini nih Mbak ya. Masih ada lagi Mbak yang mau ditanyain? Syaratnya tadi.
Saya nambahin tadi ya kan semua bandara dan lapangan tuh tergantung tadi syarat prinsip dari awal untuk sistem pemanjangan WiFi itu sendiri. Ini ada lagi ya Mbak? Ada lagi dari Mbak Caca Asti. Apa bahan utama pembuatan GI Drain ini? Dan biasanya GI Drain sudah distribusi di mana saja? Tuh, Mbak. Distribusi di mana aja nih, maksudnya dipasang di proyek apa aja gitu Iya, kan? betul. Mungkin di daerah mana aja ya, Mbak, yang udah pernah dipasang. Oke, oke. Kalau untuk bahan utamanya tadi dia kan material komposit yang terdiri dari dua nih, dari core dan juga selimut ya, selimut atau jaketnya. Nah, untuk core-nya sendiri itu biasanya terbuat dari polipropilen atau polietilen dari biji plastik yang diproduksi sedemikianlah. Jadi memang nggak asal, ini juga harus dites dulu di lab supaya diketahui karakteristiknya dari ketebalannya, dari permeability-nya, dari eh, kapasitas pengalirannya gitu. Jadi memang harus disesuaikan standarnya gitu, standar untuk produksi DVD itu. Dan yang sarungnya ini dia terbuat dari geotextile nonwoven berbahan polyester gitu Mbak. Jadi biji plastik ya Mbak. Ini pada dasarnya biji plastik ya. yang diproduksi sedemikian. Biji plastik yang ada PP, ada polyester, ada polyetilen, itu bisa dibikin sesuatu lah, kayak misalkan botol aqua juga itu kan plastik dan itu bahan dasarnya atau bahan bakunya itu ya biji plastik, polipropilen, polyester gitu atau polietilen gitu. Oke. Dan jelas ya, distribusikan ya. Distribusinya satu lagi ya, distribusinya di mana aja ya. Tadi di beberapa proyek kita itu sudah terpasang di bandara, di jalan tol, terus juga di bendungan gitu. Iya. Banyaklah yang jelas banyak ya tadi kita distribusinya di mana-mana. Memang di area yang perlu diperbaiki dengan syarat-syarat tadi, bisa dipancang dengan tadi syarat tadi dengan karakteristiknya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mbak Tia. Lega dikit ya dengarnya ya, pertanyaan terakhir. Oke, sebentar Mbak Tia. Nah, nih dari Tofi.s. Apakah ada standar pengaliran GI Drain ini, Kak? Seperti apa sebaiknya, Kak? Nah, apakah ada standar pengaliran GI Drain ini, Kak? Seperti apa sebaiknya, Kak? Ada sih, dan ada hitungannya sih. Cuman mungkin sebenarnya ada standar untuk pengalirannya ini, karena memang ini kan harus dihitung nih. Standar pengaliran kan dilihat dari tadi desain rencananya gitu. Memang harus dihitung dulu gitu, nggak asal ini pakai ini gitu, pakai yang kapasitas pengalirannya sekian, misalkan 100 berapa gitu. Terus nggak asal gitu sih Mbak Nov. Sobat Geoforce atau ini siapa ya, Mbak atau Mas ya? Mas kayaknya ya, atau Kak aja. Kak Tove ya. Oke, makasih ya pertanyaannya. Ini mungkin nanti kalau misalkan belum ini bisa langsung DM ke Instagram Geoforce Indonesia ya. Oke, ya. Oke, Mbak Tia, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Tia tentang pertanyaan ini? Yang terakhir, apakah ada mungkin standar? Kalau sudah cukup ya? Emang ada standar dan ada harus dihitung dan analisanya gitu ada gitu. Oke. Saya nggak bisa jelasin. Oke Mbak Tia, itu adalah pertanyaan yang terakhir kami bacakan malam ini. Mohon maaf kami tidak bisa bacakan semua pertanyaan nih karena banyak banget yang masuk. Nah, buat Sobat Geoforce yang masih pengen tahu, masih penasaran, silahkan DM kita di Instagram Geoforce Indonesia. Oke, kita akan bantu menjawab di DM kami, di DM Instagram Geoforce Indonesia. Oke, Sobat Geoforce, terima kasih banyak atas atensinya di malam ini, luar biasa banget. Kita dapat ilmu yang bermanfaat. Saya sendiri juga jadi belajar nih dari Mbak Tia ya Mbak Tia. Dan tentunya Sobat Geoforce juga pasti jadi belajar juga nih dari Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia, ilmunya juga sangat bermanfaat. Mbak Tia, sebelum saya menutup acara malam ini, apakah ada nih yang Mbak Tia ingin sampaikan untuk Sobat Geoforce nih?
Oke, mungkin terima kasih atas segala kesempatan waktunya ya untuk mengikuti acara IG Live pada malam hari ini, dan jangan lupa terus pantengin, follow, share gitu kan, pantengin Betul, karena kegiatan untuk Geoforce ini banyak sekali dan mungkin betul. bisa menambah wawasan, menambah informasi gitu, Ya, khususnya untuk pekerja sipil ya, pekerja betul, sipil, Mbak. pekerja teknik gitu. Terus apalagi ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat Amin. Betul. dalam kondisi apapun Karena gitu, sehat dan tuh selalu sekarang happy. penting ya, Mbak. Iya, dan Betul. mahal sekali. Mahal sekali, Dan betul. Iya, betul. yang jangan lupa juga selalu happiness itu obat imun Betul. yang terbesar, imun yang Betul. sangat perlu kita selalu jaga supaya kita bisa selalu fight ya di kondisi sekarang ini gitu. Betul, Mbak Tia. Apalagi ya, dan jangan lupa saya mau pesen nih buat sobat Geoforce semua, jangan lupa kalau ada mau diskusi apa atau ada problem mengenai perbaikan tanah, itu dapat hubungi kami karena Di memang DM, kita ya. berbannya apa Mbak Nov? A Kenapa, Mbak trusted Tia? partner in soil improvement. Oh, karena Ya, slogan kita, slogan A kita, Trusted slogan Partner kita. in Soil Improvement. Iya, Oke? jadi percayakan mengenai Oke. perbaikan tanah kepada kami, karena kami tidak hanya menjual material, namun kita akan servisnya untuk dari sisi engineering akan kita bantu gitu. Jadi Betul. memberikan solusi yang tepat, tidak asal-asal untuk ini materialnya apa gitu, asal material gitu enggak gitu, Mbak. Betul. Oke, Mbak Tia, terima kasih banyak untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk sharingnya, diskusi santainya, obrolan Ya, santai luar sama-sama. biasa. I'm Semoga very happy, bermanfaat Mbak, ya Mbak hari ini. Nov dan Terima Sobat kasih banyak. Geoforce. Iya, sampai Ya. jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sehat dan sukses selalu untuk Mbak Tia. Oke, Mbak Amin, Tia. amin, ya rabbal Bye. alamin. Oke, Mbak Tia Bye, boleh. assalamualaikum Oke, warahmatullahi bye. Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat GeoForce, untuk pemenang OVO Cash akan kita umumkan setelah acara ini di Saya, nutupnya Instastory gimana? GeoForce Indonesia. Hah? Dan, Keluar ya? oke, bisa Mbak Tia? Oke, saya ulang lagi ya. Tadi mungkin Mbak Tia belum live ya. Oke, Sobat GeoForce, untuk pemenang OVO Cash akan kita umumkan setelah acara ini di Instastory GeoForce Indonesia dan akan kita proses di hari kerja dan jam kerja. Oke? Oke, Sobat GeoForce, sampai juga kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya yang luar biasa malam ini. Sehat dan sukses selalu untuk semua Sobat GeoForce. Stay aktif, stay happy, and stay positive. Saya Novita Amin, undur diri. Bye! Sampai ketemu lagi.